Baik teman-teman, kita masuk ke materi laporan arus kas metode tidak langsung ya. Nah, pada kali ini kita akan bahas 3 materi, yaitu yang pertama pengertian laporan arus kas, yang kedua ada logika penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung, dan yang ketiga ada klasifikasi laporan arus kas. Masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan kas bersih yang berasal dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaannya dalam satu periode akuntansi. Nah, jadi laporan arus kas ini berfungsi untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu perusahaan ya. Selanjutnya, mengenai logika penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung. Dalam penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung ini kita menggunakan logikanya menggunakan persamaan dasar akuntansi ya teman-teman untuk memahaminya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, untuk persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas ya. Nah, pada bagian aset itu ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, sewa di muka, dan aktiva lancar lainnya ya. Kemudian pada liabilitas itu ada utang dagang, utang biaya, dan utang jangka pendek lainnya. Kemudian ekuitas itu ada modal ya. Nah, aset itu kan saldo normalnya di debit ya. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitas itu saldo normalnya di kredit. Nah, untuk laba bersih itu kan merupakan bagian dari laba ditahan ya. Sedangkan laba ditahan itu bagian dari modal. Oke. Nah, modal itu kan saldo normalnya di kredit, sehingga laba bersih saldo normalnya juga di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saldo normal laba bersih berada di sisi kredit. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan selama pada saat menyusun laporan arus kas metode tidak langsung ada biaya non kas atau biaya yang tidak mempengaruhi kas, kemudian ada laba rugi atas pelepasan aktiva tetap, dan ada aktiva lancar selain kas. Selanjutnya ada utang lancar ya teman-teman. Itu 4 hal yang harus diperhatikan saat menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Oke, yang pertama mengenai biaya non kas ya. Jadi biaya non kas ini biaya yang tidak mempengaruhi kas. Contohnya apa? Ada biaya penyusutan, ada biaya amortisasi, dan ada biaya penyisian kerugian piutang. Itu kan tidak mempengaruhi kas ya. Karena pada saat ada biaya penyusutan kan kita tidak membayar ataupun menerima uang ya, seperti itu. Nah, tapi biaya ini ternyata dimasukkan pada saat perhitungan laba bersih atau laba ruginya. Nah, sehingga harus disesuaikan dengan menutup biaya atau bebannya. Nah, saldo beban itu kan berada di sisi debit ya, sehingga apabila ingin menutup akun beban maka berada di sisi kredit. Nah, sisi kredit ini sama dengan saldo normal laba bersih, sehingga kalau sama harus ditambahkan. Nah, jadi pada biaya penyusutan ini harus dimasukkan pada laporan arus kas sebagai penambah pada aktivitas operasi. Oke, seperti ya teman-teman. Contohnya di sini ada perusahaan PT milik kita mempunyai laba bersih sebesar 29 juta dan biaya depresiasi sebesar 1 juta. Nah, biaya ini harus dimasukkan ke laporan arus kas sebagai penambah pada aktivitas operasi. Nah, ini contoh penyusunannya ya. Kita masukkan dulu laporan laba bersih. Laba bersihnya sebesar 29 juta, kemudian ditambah dengan beban depresiasinya sebesar 1 juta rupiah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada
laba atau rugi atas pelepasan aktiva tetap ya. Nah, kalau dia laba itu kan kalau pas kita jual aktiva tetap terus dia mengalami laba. Nah, laba ini itu kan saldo normalnya di kredit ya. Nah, itu kan harus ditutup. Kalau ditutup, dia berada di sisi debit. Oke. Penutupan laba di sisi debit. Ini berlawanan dengan saldo laba bersih. Jadi kalau berlawanan, dia harus dijadikan sebagai pengurang. Oke. Sebagai pengurang pada aktivitas operasi. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau penjualan aktiva itu mengalami rugi kan di sisi debit. Apabila akan ditutup, itu kan berada di sisi kredit, sama dengan saldo normal laba bersih, sehingga akan jadikan penambah. Seperti itu ya. Jadi kalau laba itu akan mengurangi, kalau rugi akan menambah gas, seperti itu ya. Nah, contoh di sini PT milik kita itu kan melakukan penjualan aset tetap, kemudian mendapatkan untung sebesar 5 juta. Nah, kalau untung dia akan dijadikan sebagai pengurang. Nah, masukkan di sini laba atas penjualan aset tetap, kemudian mengurangi kas sebesar 5 juta rupiah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada aktiva lancar selain kas. Contohnya di sini ada piutang dagang ya. Nah, di contoh pada tahun 2020 ada piutang sebesar 5 juta, kemudian pada 2021 sebesar 7.500.000 rupiah, sehingga dia mengalami kenaikan atau penambahan piutang sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, saldo normal piutang dagang itu kan di sisi debit. Kalau menambah itu tetap di sisi debit ya. Nah, karena sisi debit berlawanan dengan saldo normal laba bersih, kenaikan piutang akan menjadi pengurang pada aktivitas operasi. Nah, sehingga kita masukkan di sini kenaikan piutang dagang sebesar 2.500.000 rupiah. Ini mengurangi kas, seperti itu ya. Selanjutnya ada utang lancar. Nah, contoh di sini pada tahun 2020 utang dagang sebesar 60 juta, kemudian pada 2021 sebesar 70 juta rupiah. Nah, berarti kan dia naik atau nambah ya, sebesar 10 juta rupiah. Nah, saldo normal utang dagang itu berada di sisi kredit. Kalau nambah, berarti tetap di sisi kredit. Nah, sisi kredit ini sama dengan saldo normal laba bersih. Sehingga pada saat membuat laporan arus kas, dia akan kenaikan utang lancar ini akan dimasukkan sebagai penambah pada aktivitas operasi. Nah, sehingga masukkan di sini kenaikan utang dagang sebesar 10 juta rupiah, ini sebagai penambah kas ya, seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke klasifikasi laporan arus kas metode tidak langsung ya. Nah, pada aktivitas operasi ini untuk arus kas masuknya ada biaya atau beban non kas ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ada penurunan aktiva lancar selain kas. Nah, saldo normal aktiva lancar itu kan di sisi debit ya. Nah, kalau turun atau berkurang itu kan berada di sisi kredit. Nah, sisi kredit ini sama dengan saldo normal laba bersih, sehingga dia akan dijadikan sebagai penambah. Oke, selanjutnya ada kenaikan utang lancar. Nah, kalau naik atau bertambah untuk akun utang itu kan berada di sisi kredit, sama dengan saldo normal laba bersih. Kemudian rugi atas pelepasan aset tetap seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ditutup itu kan berada di sisi kredit ya. Oke, selanjutnya ada arus kas keluar untuk aktivitas operasi, ada kenaikan aktiva lancar selain kas, ada penurunan utang lancar, dan keuntungan atas pelepasan aset tetap. Nah, selanjutnya ada aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, untuk aktivitas investasi itu biasanya berkaitan dengan aset tetap seperti penjualan atau pembelian aset tetap, seperti itu ya. Nah, untuk arus kas masuk dari aktivitas investasi ini ada penurunan aktiva tetap, dan arus kas keluar ada kenaikan aktiva tetap.
kalau aktiva tetap itu kan saldo normalnya di sisi debit. Kalau dia turun atau berkurang, dia kan di sisi kredit, sama dengan saldo normal laba bersih, sehingga penurunan aktiva tetap itu akan dimasukkan sebagai penambah pada aktivitas investasi. Sebaliknya kalau kenaikan aktiva tetap itu akan dimasukkan sebagai pengurang pada aktivitas investasi. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas pendanaan, itu biasanya berkaitan dengan modal ya. Untuk arus kas masuk pada aktivitas pendanaan ada kenaikan utang jangka panjang, kemudian ada kenaikan modal, ada penerbitan saham. Nah, contoh nih, kalau kita utang jangka panjangnya naik. Nah, kalau utang kita naik berarti kan kita ada utang ya. Pas utang itu kan kita dapat uang ya. Nah, seperti itu, sehingga kenaikan utang ini akan dimasukkan sebagai penambah. Kemudian ada penerbitan saham. Kalau kita nerbitin saham, maka kita akan mendapatkan uang dari para investor. Seperti itu ya. Sehingga penerbitan saham harus dimasukkan sebagai penambah pada aktivitas pendanaan. Kemudian untuk arus kas keluarnya ada penurunan utang jangka panjang, penurunan modal, dan pembayaran dividen. Itu ya teman-teman, sepertinya sudah cukup untuk materi mengenai laporan arus kas metode tidak langsung. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman semua.